Jangan pernah menengok ke belakang saat kamu sendirian di jalanan yang sepi, karena belum tentu yang nempel di belakangmu adalah manusia. Halo, selamat malam semuanya. Kalimat tadi bukan sekedar peringatan biasa. Itu adalah pelajaran paling mahal yang kita dapetin dari pengirim cerita kita nih malam ini nih. Kita sebut aja namanya Dimas. Kejadian ini dialami dianya sekitar tahun 2021 yang lalu. Dan sampai sekarang katanya kalau dia pulang malam sendirian atau lewat jalanan yang sepi, kejadian malam itu tuh selalu teringat terngiang-ngiang gitu di kepalanya. Ceritanya sederhana sebenarnya. Nggak ada yang heboh, nggak ada kejadian yang nggak masuk akal, atau ya nggak ada bentuk aneh yang ngeri-ngeri gitu, nggak ada sebenarnya. Tapi justru karena sederhana dan sangat biasa ini, cerita ini bikin siapa aja yang ngedengerin jadi berpikir dua kali tuh sebelum berkendara di malam-malam. Ya udah, gini aja biar nggak panjang lebar, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kita simak baik-baik ya. Waktu itu, Dimas masih kerja di salah satu bengkel las di pinggiran kota. Ya, malam itu kebetulan ada pesanan yang harus selesai hari itu juga ya. Jadi dia harus lembur sampai agak larut malam. Pas dia udah selesai, dia beres-beres, mau pulang. Jam di dinding itu nunjukin sekitar jam 11 malam, setengah 12-an. Tempat kerjanya itu letaknya agak masuk ke dalam gitu, jauh lah dari jalanan utama gitu, jalanan raya yang rame. Nah, jalanannya itu lurus saja gitu, panjang gitu kan ya, mungkin sekitar 10-15 menitan kali ya. Dan di pinggir-pinggir itu kayak banyak pohon besar gitu yang rimbun, ya emang hutan, kanan kirinya itu hutan gitu. Kalau siang mungkin itu di tempat itu, di jalur itu enak banget, sejuk lah, nyaman gitu ya. Tapi kalau malam beda cerita nih. Karena di sepanjang jalan itu lampu penerangan itu kayak jarang-jarang banget. Jadi ya sepi, gelap aja gitu. Oke. Nah, Dimas pamit nih sama teman kerjanya. Dia naik motor pulang sendirian. Kebetulan teman kerjanya ini rumahnya deket-deket di bengkel situ. Nah, dia pamit pulang sendirian. Ya kayak biasa aja, karena ya dia udah bertahun-tahun kerja di situ. Dan beberapa kali ada lembur sampai malam juga. Dan biasa-biasa aja, nggak ada kejadian yang aneh-aneh gitu. Di sepanjang jalanan yang sepi itu nih, ya cuma ada suara motor dia sendiri aja. Ya sama suara angin ketika berkendara di motor gitu lah ya, kalian paham lah ya. Awalnya nggak ada apa-apa, semuanya biasa aja, pikirannya ya biasa aja, nggak ada mikiran yang aneh-aneh. Cuman mikir ya lah, oke, alhamdulillah hari ini kita lembur lumayan dapat penghasilannya gitu kali ya, sampai rumah istirahat, makan dulu kali ya, mau makan apa ya gitu kan. Mungkin dia pikirannya seperti itu, kayak biasa kita umumnya pulang kerja aja gitu. Nah, baru aja dia jalan nih sekitar mungkin nggak lebih dari 5 menitan gitu ya. Masuk ke bagian jalanan yang pohonnya paling rapet tuh, paling rimbun. Dia ngerasa kayak ada yang aneh nih, ada yang beda nih dari biasa-biasanya. Awalnya dia nggak terlalu peduli sih. Dia cuma ngerasa ya udara malam itu dingin aja tiba-tiba gitu. Dingin yang rasanya nembus aja gitu kan, dingin kayak kayak seolah-olah tuh kayak tadi sore tadi ya hujan, terus malamnya kita pulang itu kan dingin banget ya. Nah, tapi sebenarnya di kejadian dia itu nggak ada hujan gitu. Tapi tiba-tiba dingin tuh hawa di jalanan itu yang dia lewatin itu. Dia ngelus-ngelus lengan nih gitu kan, pikirnya wajar lah, namanya juga malam gitu kan, emang dingin gitu. Terus dia lanjut jalan lagi tuh. Tapi rasa dingin itu nggak hilang-hilang, malah makin lama makin terasa nusuk tuh. Dan gak lama kemudian dia mulai merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang bikin dia mulai nggak tenang. Dia ngerasa ada yang sedang perhatiin dia gitu loh. Kalian pernah nggak sih punya perasaan kayak gitu, kayak jalan sendirian gitu kan di tempat sepi, tiba-tiba kayak tengkuk leher kalian nih, punggung nih, rasanya kayak bulu kuduk tuh berdiri gitu loh, panas dingin gitu loh. Kayak kalian tuh ngerasa ada yang merhatiin kalian dari jauh gitu.
Nah persis kayak gitu tuh yang dirasain si Dimas ini nih waktu itu. Dia sempat noleh ke belakang sebentar gitu, cuma ya sebentar aja, sekilas aja. Ya kosong, nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada kendaraan lain, nggak ada orang lewat, ya nggak ada siapa-siapa gitu. Jalanannya ya masih panjang, sepi banget gitu kan. Terus dia noleh lagi ke depan tuh, coba untuk nenangin diri, nganggep itu ya perasaan aja karena kecapean kerja seharian mungkin ya gitu kan. Oke, dia lanjut pakai motornya, masih biasa aja sampai di sini, sampai sini belum ada yang aneh, belum ada yang serem-serem. Terus baru aja dia muter gasnya dikit aja untuk nambah laju motornya ini nih, dia ngerasain sesuatu yang kayak nyata nih anjir gitu. Sesuatu yang bikin dia langsung kayak merinding tuh sebelum badannya. Tadinya tuh cuman tengkoknya doang yang merinding ya. Sekarang udah sekujur badannya tuh kayak merinding, itu bulu-bulunya berdiri semua. Motor yang biasa dia bawa ini nih, yang biasanya enteng aja gasannya, karena kan dia orang bengkel juga ya gitu kan. Dia ngerasa kayak berat banget, kayak ada sesuatu hal yang salah nih di motor dia. Entah mesinnya, entah kurang angin, atau jalannya nanjak, tapi nggak mungkin karena jalanannya itu bener-bener datar banget. Rasanya itu kayak beratnya itu kayak kita lagi bawa-bawa boncengan, kayak bawa temen lah gitu ya, yang mungkin teman kita nih agak sedikit gemuk gitu. Nah saat itu tuh, nah padahal si Dimas ini ya 100% yakin dia tuh ya lagi sendiri. Iya, iya bukan 100% lagi, 1000% ya emang lagi sendiri, lagi pulang kerja gitu ya. Nggak ada siapa-siapa di belakang dia gitu kan. Dia bingung nih, dia nyoba tarik lagi tugasnya, tapi makin dia tarik tugas makin rasa berat gitu loh. Nah di saat yang sama nih, suhu di sekitar dia tuh makin turun drastis lah. Punggungnya kayak rasanya dingin banget, kayak dingin itu kayak aneh lah, kayak beda banget. Yang sampai dingin itu benar-benar sampai kayak bikin kita merinding banget gitu loh. Si Dimas sudah mulai nggak tenang, mulutnya diam-diam udah komat kamit tuh baca doa. Dia istighfar pelan dalam hati, mohon perlindungan tuh sama Tuhan. Dia mulai sadar ada sesuatu yang salah nih di sini. Dia mencoba berkali-kali untuk nggak memikirkan hal yang aneh-aneh. Dia berusaha tuh untuk fokus aja tuh bawa motor gitu kan, supaya cepat nyampe nih ke jalanan utama yang rame gitu kan. Tapi Tuhan berkata lain. Semakin dia buru-buru, rasanya keberadaan sesuatu yang di belakang dia itu kayak makin nyata banget rasanya. Pas dia lagi fokus banget ngelihat jalanan di depan dia yang gelap itu tuh, cuman ada lampu dari motor aja. Tiba-tiba dari belakang dia tuh kayak ada suara. Suaranya pelan banget, hampir nggak kedengeran kalau nggak di bener-bener sepi banget ya. Kayak suara bisikan gitu. Suaranya laki-laki, nada bicaranya kayak datar aja, dingin, kosong, nggak ada emosi sama sekali, nggak marah, nggak ketawa, nggak sedih, ya cuma datar aja. Suara itu bisik-bisiknya kayak gini nih, lama ya jalannya. Wah Dimas kaget tuh, jantungnya kayak mau copot dari tempatnya itu katanya. Dia nggak berani noleh lagi tuh ke belakang, mulutnya dia bener-bener diem, nggak bisa buat ngomong tuh, nggak bisa buat minta tolong, mungkin udah nggak bisa, keringet dingin itu dia. Dia tahu banget dianya sendirian gitu kan, nggak mungkin ada orang, tapi suara itu jelas banget. Dia sadar sebenarnya saat itu juga ada sesuatu yang ikut naik bersamanya dari jalanannya sepi tadi itu. Sesuatu yang nggak kelihatan tapi ada gitu. Tanpa pikir panjang dia langsung tuh baca doa sekuat tenaga, mulutnya bergerak terus henti gitu kan. Dia komat kamit aja terus dianya di atas motor itu sambil ngebut-ngebutan. Sampai lah akhirnya dia di jalan raya yang terang nih, rame. Ya dia udah nggak peduli tuh bahaya atau enggaknya. Ya dia cuma mau selamat aja gitu kan. Dan anehnya pas dia ngebut secepat itu, beban berat di belakang itu rasanya seperti hilang gitu. Motornya langsung enteng tuh tiba-tiba pas sudah di jalanan yang terang yang rame ini nih. Tapi dia tetap masih nggak berani berhenti. Dia terus aja tuh ngebut tuh, terus ngebut, napasnya kayak udah ngos-ngosan gitu. Padahal naik motor ya, tapi mungkin karena saking takutnya. Sampai pada akhirnya dia di rumahnya nih Pak. Sampai dia berhenti tepat di depan rumahnya ini.
Saat itu juga angin malam itu kayak tiba-tiba lewat gitu, kayak angin lewat aja gitu, kenceng gitu. Tapi setelah itu ya udah hilang aja. Nah, besok paginya pas udah tenang nih, udah berani keluar rumah, dia ngecek nih motornya. Dia penasaran, ada apa sih mau dengan motor gue ini, kok bisa tiba-tiba tadi malam tuh berat banget terus tiba-tiba enteng lagi gitu. Dia kira mungkin ada sesuatu yang nyangkut di rodanya, mungkin ya di bannya itu, atau mungkin bannya kempes, atau ada sesuatu yang salah di mesin motor atau gimana gitu. Tapi setelah dia cek-cek motornya nggak ada apa-apa Wak di badannya, di mot. Tapi setelah dia cek-cek tuh nggak ada apa-apa di motornya, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang rusak, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi yang bikin paling merinding nih Wak, yang bikin dia juga kaget itu apa juga? Di atas jok belakang motornya itu tuh ada bekas noda, Wak. Bentuknya jelas banget, persis bentuk orang duduk. Ya lebar pantat, pinggangnya, pahanya itu kayak kecetak jelas gitu loh, kayak bener-bener warna, bener-bener tercetak, bener-bener bekasnya tuh kelihatan banget kayak bekas didudukin orang gitu. Tapi itu kayak kotor banget, terus bau juga bekasnya itu. Baunya tuh kayak apa ya, kayak mungkin bangke tapi bertanah gitu. Sejak kejadian itu tuh Dimas ngaku tuh kalau dia pulang malam sendirian, dia nggak pernah lagi diam aja. Dia selalu berdoa, terus pakai headset, dia musik kenceng-kenceng gitu kan. Dan dia nggak pernah mau lagi tuh nyantai-nyantai di jalanan yang sepi kayak gitu. Dia selalu ngebutnya dari awal tempat dia mau pulang itu. Nah, ada satu hal nih yang paling dia ingat. Dia selalu ingetin teman-temannya, sama keluarganya, sama siapapun yang dia dengar gitu kan. Kalau pulang malam dan ngerasa kendaraan tiba-tiba berat sendiri, atau merasa ada yang nempel di belakang, jangan pernah nengok ke belakang. Gak usah penasaran, jangan dicari tahu apa yang ada di belakang itu. Gas aja terus sampai ketemu yang tempat terang atau tempat yang rame. Jangan sampai pernah ngeliat ke belakang, karena kadang mereka cuma butuh ditemenin jalan sebentar kali ya. Tapi kita nggak pernah tahu kemana sebenarnya mereka ingin ngajak kita pergi. Jadi sekian Wak, cerita dari aku malam ini. Semoga bisa jadi pelajaran dan pengingat buat kita semua nih, untuk selalu jaga diri, hati-hati ya. Dan jangan pernah lupain yang namanya berdoa kemanapun kita pergi. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Selamat malam dan hati-hati di jalan.